Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kajian kita tentang solat dan zakat. Solat, ketika kita telah menemukan diri kita sebagai makhluk rohani, kita ditentang oleh suatu kenyataan bahwa kita masih memiliki jasad atau wadah, bahwa kita masih sebagai makhluk jasmani. Manakah yang benar dari dua identitas manusia? Apakah makhluk jasmani atau makhluk rohani? Ada dua hal yang bertentangan. Maka sholat itu datang menggabungkan keduanya. Jadi sholat bukanlah mengheningkan cipta. Sholat bukan semadi. Sholat adalah gerak dohir dan batin, dari gerak rohani dan jasmani. Ketika kita sedang sholat, pikiran kita, hati kita seolah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan kita bergerak, kaki kita bergerak, badan dan seluruh tubuh kita bergerak. Panduan dari gerak jasmani dan rohani kita ini di dalam sholat itu, maka menemukan diri kita sebagai makhluk pribadi. Makhluk pribadi adalah makhluk yang memiliki kepribadian, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, sehingga kemandiriannya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala itu diakui. Dengan sholat, seseorang telah menemukan dirinya sebagai makhluk pribadi. Kemudian kita lanjutkan dengan zakat. Setelah dengan sholat kita menemukan diri kita sebagai makhluk pribadi, ternyata kita dikonter lagi, ditentang oleh suatu kenyataan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia tidak akan sanggup hidup sendiri, melainkan selalu bergantung kepada orang lain. Apa yang dibutuhkannya di dalam hidupnya, itu juga dibutuhkan pula oleh orang lain. Ada dua hal yang bertentangan. Manusia sebagai makhluk pribadi atau sebagai makhluk sosial. Maka datanglah zakat sebagai formula partisipasi pribadi kita untuk kepentingan sosial. Zakat menggabungkan identitas manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Nah, hasilnya kita menemukan diri kita sebagai makhluk budaya. Makhluk budaya adalah makhluk yang sadar menggunakan budi dan daya akalnya untuk menolong dirinya sendiri dan menolong orang lain. Dalam berbudaya kita sebagai manusia, maka membutuhkan organisasi, manajemen, tata nilai, dan perangkat lainnya. Tujuan dari budaya itu adalah agar tidak ada warga yang mati karena kelaparan, derita yang tak terobati, orang yang teraniaya, yang tak tertolong, dan sebagainya. Demikian, mudah-mudahan uraian hikmah ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.